Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Dr. Iga Diah Dianasari, SE FAK selaku Ibu Penguji yang saya hormati. Perkenalkan, saya Siti Melia Gustini dengan NIM 22131-2023 dari mahasiswa Prodi Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Wadharma. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Penerapan Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan dengan studi empiris pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 hingga 2024. Baik, saya akan mulai dengan latar belakang penelitian ini. Yang pertama, perubahan iklim dan pemasaran global merupakan isu lingkungan terpenting yang menjadi perhatian seluruh negara di dunia saat ini. Data menunjukkan bahwa sampah global telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, melebihi 2 miliar ton metrik. Sektor industri memberikan kontribusi signifikan terhadap masalah ini, khususnya limbah berbahaya dan beracun yang memiliki dampak sistematis pada ekosistem. Kedua, untuk mencegah kerusakan serius lingkungan hidup akibat kegiatan produksi, maka perusahaan diwajibkan menerapkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan berusaha memelihara kelestarian lingkungan hidup. Disinilah peran penting dari CSR dan GCG. Keduanya saling terkait dan mempunyai peran fundamental dalam operasi bisnis yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, dalam konteks perkembangan ekonomi Indonesia, kita dapat melihat adanya peningkatan jumlah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, khususnya sektor industri barang konsumsi. Sektor ini merupakan salah satu sektor yang paling berpengaruh dan memiliki banyak konsumen. Namun, dalam 4 tahun terakhir, khususnya selama pandemi COVID-19, sektor ini cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ketidakstabilan perekonomian global, ketidakstabilan nilai rupiah, penurunan daya beli masyarakat, dan penurunan minat investor dalam berinvestasi di sektor industri barang konsumsi. Jadi, berdasarkan data harga saham di IDN Finansial tercatat bahwa beberapa perusahaan besar seperti PT Karen Pokped Indonesia, PT Gudang Garam, PT Indofood Sukses Makmur, PT Indofood CBP, dan PT Unilever Indonesia mengalami fluktuasi dan penurunan harga saham. Penurunan harga saham ini menunjukkan adanya penurunan nilai perusahaan yang tentunya akan menurunkan kepercayaan dan ketertarikan investor. Yang terakhir, ada regulasi terkait CSR juga telah dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2023 Tahun 1997 mengenai pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pasal 41 ayat 1 yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan kegiatan CSR dan GCG. Setelah saya sampaikan, maka penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah yang akan dijawab. Yang pertama, apakah pengungkapan Good Corporate Governance yang diproksi oleh kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah pengungkapan Good Corporate Governance yang diproksi oleh kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah corporate social responsibility itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Selanjutnya, sejalannya dengan rumusan masalah yang tadi, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk menguji hubungan antara pengungkapan Good Corporate Governance yang diproksi oleh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk menguji hubungan antara pengungkapan Good Corporate Governance yang diproksi oleh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan.
Yang ketiga, untuk menguji pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Berikut manfaatnya itu yang pertama, bagi peneliti. Peneliti ini berperan sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata di dunia bisnis. Saya berharap dapat memahami secara lebih komprehensif penerapan CSR dan GCG dalam pengaruh nilai perusahaan. Yang kedua, yaitu ada bagi manajemen perusahaan. Jadi hasil ini tuh dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan kualitas pengungkapan laporan CSR serta efektivitas penerapan prinsip-prinsip GCG dengan penerapan yang lebih optimal. Perusahaan dapat memperkuat citra dan reputasi, menumbuhkan kepercayaan para pemangku kepentingan, serta berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan. Selanjutnya, untuk manfaat yang ketiga, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya. Jadi penelitian ini itu dapat memperluas wawasan dan menambah literatur ilmiah di bidang akuntansi, manajemen, dan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh CSR dan GCG terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar bagi penelitian selanjutnya. Yang keempat, bagi investor, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tambahan dan menilai kinerja serta prospek jangka panjang perusahaan. Dengan memahami keterkaitan antara pengungkapan CSR dan penerapan GCG dan juga nilai perusahaan, investor itu dapat mengambil keputusan investasi yang lebih objektif, rasional, dan berorientasi pada keberlanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi, nilai perusahaan itu adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang ditunjukkan pada harga sahamnya. Menurut Mayfari tahun 2023, nilai perusahaan itu mencerminkan seberapa baik kinerja perusahaan di mata investor. Selanjutnya, menurut Hidayat dan Khotimah pada tahun 2022 juga menjelaskan bahwa nilai bisnis adalah penilaian yang diberikan investor atas keberhasilan dan kinerja bisnis yang ditunjukkan oleh harga saham di pasar. Dengan kata lain, semakin tinggi harga saham, semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut. Jadi, dalam penelitian ini nilai perusahaan menjadi variabel nilai perusahaan itu menjadi variabel dependen atau disebut dengan variabel Y yang akan dipengaruhi oleh variabel-variabel independen yaitu CSR dan GCG. Berikut ini adalah kerangka konseptual penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Dalam kerangka konseptual ini terdapat 3 variabel independen atau variabel X yang akan mempengaruhi satu variabel dependen atau variabel Y. Variabel X1 adalah kepemilikan manajerial sebagai proksi dari good corporate governance. Variabel yang kedua adalah kepemilikan institusional sebagai proksi dari good corporate governance. Variabel yang ketiga adalah corporate social responsibility atau bisa disingkat dengan CSR. Jadi ketiga variabel independen tersebut akan diuji pengaruhnya terhadap variabel Y, yaitu nilai perusahaan. Nah, berdasarkan kerangka konseptual yang telah
saya jelaskan, maka penelitian ini mengembangkan 3 hipotesis utama yang akan diuji. Saya akan menjelaskan masing-masing hipotesis beserta landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis-hipotesis tersebut. Yang hipotesis pertama itu ada kepemilikan manajerial. Jadi, hipotesis yang pertama itu berkaitan dengan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fana dan Prena tahun 2021, oleh Nur Fauziah DKK tahun 2021, dan Soeharto DKK tahun 2022, serta Rukmana DKK tahun 2022 ditentukan kepemilikan manajerial itu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Jadi, hal ini dapat dijelaskan bahwa ketika manajer memiliki saham di perusahaan, mereka akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Karena keuntungan perusahaan juga akan menjadi keuntungan pribadi mereka. Dengan demikian, kepentingan manajer akan selaras dengan kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, hipotesis yang pertama dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada hipotesis yang kedua berkaitan dengan pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan oleh Suwisma DKK tahun 2023 menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Jadi, kepemilikan institusional mengacu pada saham yang dimiliki oleh institusi seperti bank, perusahaan asuransi, atau dana pensiun. Institusi-institusi ini biasanya memiliki sumber daya yang lebih besar untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan. Pengawasan yang efektif ini dapat meningkatkan tata kelola perusahaan dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, hipotesis yang kedua adalah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, berkaitan dengan pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh berbagai peneliti, yaitu Fana dan Prena tahun 2021, Fauzia DKK tahun 2021, Lut dan Rahmantari tahun 2021, Sulbahri tahun 2021, Soeharto DKK tahun 2022, serta Rukmana DKK tahun 2022 menunjukkan bahwa corporate social responsibility itu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ketika perusahaan menjalankan program CSR dengan baik, seperti peduli terhadap lingkungan, kesejahteraan karyawan, dan kontribusi kepada masyarakat, maka citra perusahaan akan meningkat. Dan citra yang baik akan meningkatkan kepercayaan stakeholder yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Oleh karena itu, hipotesis yang ketiga adalah corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal. Penelitian kausal bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Seperti yang saya sudah sampaikan, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan bersifat penelitian kausal. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian ini menggunakan data numerik dari laporan keuangan perusahaan yang akan dianalisis secara sistematis sementara itu.
Penelitian kausal dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan CSR memiliki pengaruh kausal atau sebab akibat terhadap nilai perusahaan. Jadi, objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 hingga 2024. Jadi, periode 2020 hingga 2024 itu dipilih karena merupakan periode yang mencakup masa pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana CSR dan GCG itu berpengaruhi nilai perusahaan dalam berbagai kondisi ekonomi. Sementara itu, waktu penelitiannya dilakukan selama bulan Oktober sampai dengan Desember 2025. Nah, di sini ada populasi dalam penelitian ini terdiri atas seluruh perusahaan sektor manufaktur barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2020 hingga 2024. Sektor manufaktur barang konsumsi dipilih karena sektor ini memiliki karakteristik yang unik, yaitu berorientasi langsung dengan konsumen akhir, sehingga aktivitas CSR dan penerapan GCG akan sangat terlihat dampaknya terhadap citra perusahaan dan pada akhirnya terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, sampel penelitian akan dipilih menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Jadi, kriteria pemilihan sampel meliputi perusahaan yang secara konsisten terdapat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 hingga 2024, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap selama periode penelitian, serta perusahaan yang mengungkapkan informasi terkait CSR dan GCG dalam laporan tahunannya. Dengan kriteria tersebut, diharapkan sampel yang terpilih dapat mempresentasikan populasi dengan baik dan menghasilkan temuan yang valid. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan cara dokumentasi. Jadi, metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subjek penelitian dengan cara mengumpulkan semua data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan dari perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Data-data tersebut akan diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id serta website resmi masing-masing perusahaan sampel. Nah, di sini ada teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa tahapan penting. Yang pertama ada statistik deskriptif ya, yaitu untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang akan dikumpulkan seperti nilai rata-rata, standar deviasi, dan nilai maksimum dan minimum. Yang kedua, ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas untuk memastikan data terdistribusi normal. Jadi uji multikolinialitas untuk memastikan tidak ada korelasi tinggi antara variabel independen. Uji autokorelasi untuk memastikan tidak ada korelasi
antar residual, dan uji heteroskedastisasi yaitu untuk memastikan varian residual konstan. Yang ketiga, itu ada uji analisis regresi, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang keempat, ada uji kelayakan model, yang terdiri dari uji koefisien determinasi atau disebut dengan R2 untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat dijelaskan variabel dependen. Dan uji F itu untuk menguji kelayakan model regresi secara simultan. Yang kelima, itu ada uji T, yaitu untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Jadi, semua analisis data akan dilakukan dengan menggunakan software statistik seperti SPSS atau EView untuk memastikan akurasi dan validitas hasil analisis. Demikian presentasi proposal skripsi saya mengenai pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan penerapan good corporate governance terhadap nilai perusahaan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan manajemen, khususnya terkait dengan praktik CSR dan GCG dalam meningkatkan nilai perusahaan. Saya sangat terbuka untuk menerima masukan, saran, dan kritik konstruktif dari Ibu penguji untuk penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.